Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya yang telah diberikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semuanya lah. Oke, senyumnya mana? Oh, tersensor lah oleh masker. Oke. Sebenarnya seharusnya giliran oleh kakak kedua lah. Kakak kedua itu adalah Prodi Program Studi Hukum Keluarga. Oke, tadris bahasa Inggris itu sebenarnya adalah prodi ketiga yang dibuka oleh STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang bertujuan untuk menyediakan pembelajaran bahasa Inggris di Banua 6. Oke, jadi Ibu mohon izin sudah kepada kakak kedua. Ibu memanggilnya kakak kedua ya untuk program hukum keluarga. Kemudian untuk program PAI, Ibu memanggilnya kakak pertama. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu akan mulai pemaparan materi mengenai visi misi tadris bahasa Inggris. Oke, di sini ada perwakilan dari tadris bahasa Inggris. Boleh acung tangan, oke? Dua, jadi cowoknya ada. Oke. Congratulations, my new students. You are the agent of the change of our education in this 21st century. Okay. You understand what I mean? Okay, that's very good. Okay. Baik, juga harus bisa bahasa Inggris lah. Oke, HK juga bisa bahasa Inggris. Oke. If I say good morning everyone. Okay, how are you today? Okay. Do you like STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai? Okay, that's very good. Okay, pengantar sedikit ya. Okay, biar semangat gitu nah, kisahnya. Okay. Materinya bisa ditampilkan. Oke, sedang proses ya. Oke, hidup penuh proses ya. Ini adalah proses loading kehidupan. Oke, tolong sabar menunggu. Oke, nah, santai ya. Oke, Ibu lihat pundaknya seperti ada beban yang penuh. Oke, semuanya tegang mencatat. Oke, entah apalah ada di pikiran kalian. Oke, tenang ya, tenang. Oke. Sebelumnya Ibu ingin ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Sekolah Tinggi Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, khususnya kepada mahasiswa baru program studi tadris bahasa Inggris. Terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada para orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk bersekolah berkuliah di tadris bahasa Inggris. Oke, masih loading ya. Masih boleh. Buffering ya, kalau sekarang zamannya teknologi gitu ya. Internetnya di atas gedung itu kayaknya lelet. Ya Allah ya Rasulullah. Oke, Ibu tanya ya sebelum ini masih loading. Menurut kalian bahasa Inggris itu seperti apa ya? Raise your hand. Oke, silakan. Oke. Oke, thank you so much. Oke, yang lain? Kira-kira bahasa Inggris itu apa ya sebenarnya? Ayo, ada yang ingin coba jawab? Siapa tahu dapat door prize dari panitia, siapa tahu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, cuma satu lah. Biasanya orang yang terpilih itu jarang banyak lah. Pahlawan itu biasanya satu orang biasanya. Oke, thank you so much untuk yang kerudung ungu ya. Oke. Nah, alhamdulillah. Oke, powernya sudah tiba, sudah bisa menyala dengan baik. Oke, boleh diperbesar. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ibu akan menjelaskan secara singkat saja gambaran tentang visi misi program studi tadris bahasa Inggris STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Oke, bisa dilihat? Oke, kecil sekali ya. Oke, seperti suasana hati kalian ya.
Oke, sebenarnya visi program studi tadris bahasa Inggris itu tidak jauh berbeda dengan program studi pendidikan agama Islam, yaitu bukan ya, tapi ketika Pak Helmi menyatakan bahwa PAI itu visinya tahun 2021. Nah, kalau bahasa Inggris lebih update ternyata, yaitu pada tahun 2025. Oke, tahun 2025 diulang-ulang ya. Oke, pada tahun 2025 menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris di Banua 6 yang mampu menghasilkan sarjana pendidikan bahasa Inggris yang profesional, kompeten, dan islami. Oke, mirip ya? Oke, di sini bisa kalian lihat bahwasanya tadris bahasa Inggris bervisi untuk menjadi pusat pengembangan bahasa Inggris di Banua 6. Ada yang tahu Banua 6 itu apa saja? Barabai, apalagi? Balangan, oke, what else? Amuntai, apalagi? Tapinnya lah. Apalagi ada 6 loh, Banua 6. Oke. Nanti dicari ya. Oke, Banua 6 itu apa saja? Oke. Yang mampu menghasilkan sarjana pendidikan yang profesional. Oke, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Helmi. Profesional artinya kalian bisa melakukan pengajaran dalam bidang bahasa Inggris. Oke, tidak hanya skill courses yang akan ditawarkan, tapi juga content courses yang berkaitan dengan linguistics atau kebahasa Inggrisannya. Oke, jadi kalian akan belajar untuk skill courses seperti listening, reading, speaking, and writing. And for the content courses, you will learn about like social linguistics. Oke, kemudian morphology, phonology, dan seterusnya. Oke, wah, bahasa planet mana ini gitu. Oke. Nah, yang paling ditekankan di sini, bukan ditekankannya, semuanya ditekankan, ciri khas daripada tadris bahasa Inggris, yaitu berorientasi, berprofesional, kompeten, dan islami. Oke. Jadi, ketika English itu masuk ke ranah umumnya sebenarnya ya, tapi kita berada di bawah naungan Stai Raha Amuntai. Stai Raha Amuntai itu naungannya adalah agama. Nah, jadi sarjana pendidikan bahasa Inggris tidak hanya professional in English teaching, but also has orientation with Islamic religious. Oke, jadi kalian mengajar bahasa Inggris tidak hanya secara umum seperti lulusan-lulusan yang umum, tapi kalian juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Islami. Makanya nanti saat perkuliahan kalian akan belajar tentang hadis, akidah, akhlak juga. Kemudian ada usul fikih, ulumul Quran, dan sejenisnya. Oke, jadi ketika kalian lulus nanti insya Allah ahli dalam pengajaran bahasa Inggris, tapi juga agamis. Oke. Jadi karena misalnya bingung orang melihat bahasa Inggris ya, tapi akhlaknya wow. Oke, silakan lanjut ke visi misi tadris bahasa Inggris. Oke, nah Ibu gambarkan saya singkat saja ya. Ada 4 misi tadris bahasa Inggris yang terangkum dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan budaya akademik. Oke, sebenarnya istilahnya tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh Pak Helmi, tapi ini lebih menjurus kepada pendidikan bahasa Inggris. Kalau Pak Helmi tadi kan pendidikan agama Islam, maka kita pendidikan bahasa Inggris. Hendak kayak bahasa Arab tapi kan nyambung. Karena lah ya hidup kita pedomannya salah. Oke. Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris berbasis pendekatan aplikatif, dan berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islami, apalagi itu, etika moral dan jiwa mandiri. 100 lah. Kalau di kuliahan kenapa itu dosennya kalau aja bang. Nah jadi yang pertama,
menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pendekatan aplikatif. Jadi nanti kalian saat proses pembelajaran atau proses perkuliahan dengan para dosen di jurusan Tadris Bahasa Inggris, kalian akan diajarkan pembelajaran yang bisa diaplikasikan untuk diri kalian sendiri dan juga orang lain. Dan juga para dosen akan menggunakan teknologi dalam pembelajarannya dengan menggunakan e-learning, aplikasi e-learning seperti mungkin Google Classroom, kemudian Zoom, and Google Meeting, Gmeet ya, Google Meeting terkait dengan e-learning. Apalagi sekarang saat pandemi, sepertinya itu menjadi hal yang hendak kewajib, gitu lah, menggunakan aplikasi-aplikasi e-learning. Dan para dosen juga akan menggunakan berbagai macam aplikasi yang sesuai dengan mungkin konteks pembelajarannya yang akan dikenakan kepada mahasiswi TBI di kelas mereka masing-masing. Lalu kemudian juga penggunaan mungkin media sosial ya. Jadi nanti agar hal ini dilakukan agar menyiapkan mahasiswa TBI untuk menjadi guru bahasa Inggris di abad 21. Oke, abad 21 lah, abad yang luar biasa sekarang ini. Oke, yang kedua, menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan bagi masyarakat. Oke, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Helmi, maka program studi TBI juga melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen baik secara mandiri maupun bersama mahasiswa. Penelitian ini berada dalam ranah bahasa Inggris. Penelitiannya bisa langsung terjun ke lapangan atau penelitian dalam ranah-ranah mata kuliah masing-masing. Misalnya ada mata kuliah writing. Jadi mahasiswa bersama dosen melakukan semacam mini research atau penelitian mini untuk menganalisis hasil writing sekolah mana misalnya. Dan itu menjadi proyek dalam mata kuliah tersebut. Oke. Lalu kemudian sama halnya dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa mandiri, bisa bersama mahasiswa yang berkaitan untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris. Jadi misalnya ada sekolah yang merasa kesulitan untuk mengajar mahasiswanya, mengajar siswanya, dan mereka meminta bantuan kepada Setara Studio Khalidiyah Amuntai, khususnya Prodi TBI untuk membantu. Maka dosen bisa turun ke lapangan, dibantu oleh mahasiswa untuk membantu pengajaran bahasa Inggris di sana. Atau bisa juga dosen pengabdian langsung ke masyarakat mengajar anak-anak bahasa Inggris, misalnya di kabupaten apa, di desa apa, bersama dengan mahasiswa. Jadi ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ilmu yang kalian dapatkan di bangku kuliah akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Oke, yang terakhir itu adalah melaksanakan kegiatan pengembangan budaya akademik. Budaya akademik sudah dijelaskan dengan sangat jelas menurut Ibu oleh Pak Helmi. Salah satu yang ada di pengembang budaya akademik di program studi Tadris Bahasa Inggris itu seperti mengadakan seminar di tingkat lokal, di tingkat kampus kita sendiri, kemudian tingkat nasional dan juga internasional dengan mengundang para pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Lalu kemudian juga kegiatan-kegiatan seperti diskusi-diskusi ilmiah, baik yang dilaksanakan oleh para mahasiswa melalui UKM yang dinaungi oleh BEM misalnya, dan juga diskusi-diskusi ilmiah oleh para dosen di Setara Studio Khalidiyah Amuntai. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk penyampaian materi visi dan misi Tadris Bahasa Inggris Setara Studio Khalidiyah Amuntai. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh kakak kedua, yaitu Prodi Hukum Keluarga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.